Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Res pada hari ini dengan tema kasih yang menyembuhkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita seringkali berbicara tentang kasih. Namun, kita seringkali mengabaikan untuk melakukannya. Kasih adalah karakter Allah yang terwujud dalam tindakan pengorbanan tanpa syarat, mendahulukan orang lain, dan penuh belas kasihan. Kasih bukan sekedar perasaan, melainkan komitmen untuk peduli, untuk menolong, dan melayani orang lain, bahkan jika mereka dalam kesulitan. Alkitab menggunakan istilah kasih seperti agape, kasih ilahi, kesed, kasih setia, dan ahava, kasih sayang, untuk menggambarkan berbagai aspek kasih yang berfokus pada tindakan yang nyata untuk kebaikan orang lain. Pertanyaan bagi kita, kasih yang seperti apa, kasih yang sebagaimana yang seharusnya kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang di depan baik, di belakang juga baik. Tidak di depan baik, tapi di belakang membicarakan kita. Kasih yang tidak munafik, baik kalau dilihat orang. Harusnya, entah dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita tetap melakukan tindakan kasih. Kasih dengan kasih yang tulus dan tidak menuntut balasan. Entah kepada si kaya, si miskin, kepada yang berintelektual maupun yang tidak, si cantik atau si jelek. Kasih yang tanpa memandang status dan fisik seseorang. Mengapa kita harus melakukan tindakan kasih? Karena ada dampak, ada akibat jika seseorang melakukan kasih. Orang lain terberkati. Dengan kasih kita nyatakan, dan diri kita juga diberkati. Dengan demikian, kita diberi kesempatan untuk melakukan yang baik, supaya orang lain juga merasakan kebaikan Tuhan. Sisi lain dari kasih, ternyata kasih itu dapat menyembuhkan seseorang dari sakit, dari penderitaan, dari trauma, dan lain sebagainya. Contoh dari tindakan kasih yang nyata yaitu seperti memberikan dukungan emosional kepada teman yang putus asa, menyentuh orang yang terasing, mengampuni kesalahan, serta menunjukkan perhatian dan kebaikan kepada sesama melalui sentuhan, melalui senyuman, dan semangat. Semuanya bertujuan memulihkan martabat dan kesehatan mental dan relasi dengan seseorang. Yesus sebagai teladan kasih yang sempurna. Ketika Yesus menyembuhkan seorang penderita kusta, tindakan yang tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga memulihkan martabat sosial dan menerimanya kembali dalam komunitas. Ini adalah salah satu contoh tindakan kasih Yesus dari sekian banyak tindakan kasih-Nya yang Dia lakukan selama Dia hidup di bumi. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 41. Yesus di sini menyembuhkan orang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihannya. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, menyembuhkan orang kusta, di mana tindakannya kasih tersebut bukan hanya memulihkan fisiknya, tetapi juga martabat hidupnya. Orang kusta adalah orang yang dikucilkan, dianggap najis dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu.
Ketika orang kusta itu datang kepada Yesus memohon belas kasihannya, memohon kesembuhan, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang kusta itu dan membuatnya sembuh. Yesus menunjukkan belas kasihannya, menunjukkan perasaan kesayangan yang dari lubuk hatinya yang terdalam, yang memunculkan tindakan konkret untuk menolong. Dan ini adalah kasih sayang yang lebih kuat dari sekedar simpati. Yesus juga menyentuh orang yang najis. Adalah di mana tindakan menyentuh itu pada waktu itu adalah hal yang dilarang oleh hukum Yahudi. Namun Yesus justru melakukannya, menunjukkan bahwa kasih dan belas kasihannya lebih utama daripada peraturan legalistik. Kuasa menyembuhkan yang instan dengan pernyataan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan sentuhan Yesus secara seketika menyembuhkan penyakit kusta itu. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus mempunyai otoritas dan kuasa ilahi, Yesus yang mengalahkan penyakit dan kenajisan. Dan tindakan ini menunjukkan kasih Yesus yang radikal. Dan belas kasihannya selalu menggerakkannya untuk menjangkau dan menyembuhkan orang yang paling terpinggirkan. Apa yang disembuhkan? Dengan kasihnya, si kusta itu sembuh dari sakitnya. Si kusta punya harapan baru, punya rasa percaya diri kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dan bisa kembali hidup dengan normal di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mencontoh teladan dari Yesus untuk memilih kasih yang dapat menyembuhkan, kasih yang berdampak bagi orang yang sedang mengalami keputusasaan, mengalami trauma, mengalami kesulitan, penderitaan, supaya mereka juga merasakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jikalau pada hari ini di antara kita ada yang sedang menonton res ini, bagi yang sakit, bagi yang menderita, luka hati, dikhianati, datanglah kepada Yesus. Mintalah belas kasihannya, maka Ia akan menolong dan menyembuhkanmu dan membalut luka-lukamu supaya engkau sembuh. Amin.